Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai aspek keuangan, penilaian investasi, dan rasio keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Selanjutnya yaitu peran dan prinsip investasi, di mana investasi ini merupakan penanaman modal yang dilakukan dalam suatu kegiatan yang mana memiliki jangka waktu yang relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Jangka waktu investasi ini itu biasanya lebih dari 1 tahun, terutama apabila digunakan untuk pembelian aktiva tetap. Investasi ini itu digunakan untuk membeli aset-aset yang dibutuhkan usaha tersebut, yang mana aset tersebut berupa aset tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan mulai dari pendirian sampai dapat dioperasikannya suatu usaha tersebut. Untuk prinsip investasi juga merupakan bagian dari komponen dari PDB, yang mana suatu pertambahan pendapatan akan mendorong terjadinya investasi yang lebih besar. Begitupun sebaliknya, apabila tingkat bunga lebih tinggi akan menurunkan minat orang untuk melakukan investasi. Metode yang pertama yaitu payback method atau metode pemulihan investasi, di mana metode ini itu mencoba mengukur seberapa cepat suatu investasi dapat kembali dari hasil pendapatan bersih atau aliran kas neto atau net cash flow. Yang kedua yaitu internal rate of return (IRR) atau metode tingkat balikan, di mana metode tingkat balikan ini itu merupakan tingkat bunga yang menyamakan present value aliran kas keluar yang diharapkan atau expected cash outflows dengan present value aliran kas masuk yang diharapkan atau expected cash inflow. Selanjutnya yaitu metode penilaian investasi. Studi kelayakan menurut manajemen keuangan, teori untuk menilai kelayakan investasi itu menggunakan 5 metode. Yang pertama yaitu payback period method, yang kedua internal rate of return, yang ketiga net present value, yang keempat profitability index, dan yang kelima yaitu average rate of return. Metode penilaian investasi yang pertama yaitu payback methods atau metode pemulihan investasi. Metode ini mencoba mengukur seberapa cepat suatu investasi dapat kembali dari hasil pendapatan bersih atau aliran kas neto atau net cash flow. Yang kedua yaitu internal rate of return atau IRR, metode tingkat balikan. Metode tingkat balikan atau IRR adalah tingkat bunga yang menyamakan present value aliran kas keluar yang diharapkan expected cash outflow dengan present value aliran kas masuk yang diharapkan atau expected cash inflows. Yang selanjutnya yaitu metode penilaian investasi. Yang ketiga yaitu net present value atau metode nilai sekarang. NPF menunjukkan jumlah per sum dengan diskonto. Nilai sekarang atau NPF adalah selisih present value proceed dengan present value initial investment atau cash outlay atau aliran kas keluar. Yang keempat yaitu profitability index atau benefit cost ratio. Profitability index merupakan variasi lain dari NPF, di mana profitabilitas index adalah rasio antara present value proceed atau aliran kas bersih dengan present value initial investment atau investasi dan cash outlay. Dengan mengetahui PI dapat digunakan untuk membandingkan secara langsung menarik atau tidaknya usulan proyek-proyek. Yang kelima yaitu average rate of return. Metode ini menunjukkan perbandingan antara keuntungan rata-rata setelah pajak dengan investasi rata-rata. APR ini sangat sederhana. Apabila ARR lebih besar dari R maka diterima, ARR lebih kecil R maka ditolak.
Dan yang selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ialah teknik analisis penggabungan antara satu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana dalam periode atau kurun waktu tertentu dengan cara membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis rasio keuangan. Rasio keuangan diperoleh dengan cara menghubungkan elemen-elemen laporan keuangan. Dalam rasio keuangan ada beberapa jenis, yakni yang pertama rasio likuiditas yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban jatuh tempo. Yang kedua yaitu rasio aktivitas yang merupakan rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggambarkan aktiva yang dimiliki. Untuk yang ketiga ada rasio profitabilitas atau solvabilitas, yaitu rasio untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan atau defisit tertentu sepanjang periode tertentu. Kemudian yang keempat yaitu rasio cakupan, yaitu rasio untuk mengukur tingkat perlindungan bagi kreditur dan investor dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Kemudian yang ketiga, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi suatu kondisi perusahaan dari perspektif keuangan. Kemudian yang keempat, analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor, dapat digunakan untuk memperkirakan resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu analisis rasio keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan, yaitu apakah aman, berisiko atau tidak aman, yang seringkali kita nilai dengan perusahaan yang sehat atau tidak sehat. Perusahaan dapat dikatakan sehat apabila perusahaan dapat bertahan dalam kondisi ekonomi apapun, yang terlihat dari kemampuannya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansial dan melaksanakan operasinya dengan stabil, serta dapat menjaga kontinuitas perkembangan usahanya dari waktu ke waktu. Masyarakat luas pada dasarnya mengukur keberhasilan perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerja manajemen. Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter kinerja tersebut adalah laba. Jadi laba di sini yaitu sebagai parameter untuk menentukan apakah perusahaan itu sehat atau tidak sehat. Kemudian laba perusahaan diperlukan untuk kepentingan kelangsungan hidup perusahaan, dan ketidakmampuan perusahaan dalam mendapatkan laba akan menyebabkan ketersingkirnya perusahaan dari perekonomian. Untuk memperoleh laba, perusahaan harus melakukan kegiatan operasional yang didukung oleh adanya sumber daya. Itu saja pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.